Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A pemirsa, kali ini Q&A hadir khusus untuk Sumatera bersama sosok-sosok yang luar biasa. Kita sudah mendengarkan banyak hal yang inspiratif dari Andin, keberanian Andin, panggilan hati yang luar biasa, dan dari Shirley dengan segala perjuangannya di tanah kelahirannya yang saat ini sedang berduka. Dan ada Axel dan juga Mas Fahri. Mungkin kita ke Axel terlebih dahulu, mungkin boleh ditayangkan teman-teman. Gue baru balik dari Sumatera dan gue butuh bantuan kalian. Sebelum gue pergi ke Sumatera ada donasi sebesar 50 juta rupiah dari Smith saat gue live stream. Saya jujur, aku nggak tahu harus apa. Sumatera itu sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Mereka butuh bantuan-bantuan seperti orang-orang kayak Smith ini. Terima kasih. Boleh disampaikan apa yang Axel hadapi, tantangan seperti apa ketika Axel harus terjun langsung jadi bagian untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di sana? Yang pertama kali saya hadapi pas masih di pesawat udah pasti ngelihat lahan botak. Turun-turun lahan sawit. Masalah apa yang saya lihat di sana, jujur Kak, saya bukan orang yang di-lead dengan emosi, saya di-lead dengan logika. Jadi mungkin cukup sulit untuk saya bisa ngeluarin air mata. Cuma kalau masalah kemanusiaan, logika dan emosi itu semua berjalan dengan bersamaan gitu ya. Dengan contoh, kenapa sih apa yang membuat saya memulai mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman di Sumatera? Sesimpel karena waktu itu berita udah mulai banyak, yang dimana berita itu yang sampai ke kita teman-teman di Jakarta juga itu sebenarnya telat. Karena mereka kan nggak ada koneksi di sana. Saat berita mulai banyak, yang saya lakukan pertama itu adalah ngecek teman dekat saya. Kalau ada yang tahu kreator di Aceh namanya Abdi Maulana. Ya, Abdi Maulana saya telepon. Gimana kabar? Itu bener gak berita separah itu? Yang ada video keluarga di atas atap, minta tolong, dan sebagainya. Dia bilang bener. Ngomong sambil gemeteran, terus dia kasih tahu ke saya nggak bisa kontak orang tua saya, Dia nggak bisa kontak orang tuanya, dia teman dekat saya, content creator juga. Dari situ, apa yang bisa saya perbuat untuk menolong dia dan orang-orang di sana? Sesimpel itu. Dan yang saya punya adalah platform yang cukup punya masa untuk mungkin saya berharap bisa membantu teman-teman di Sumatera. Mulailah saya menggalang dana dan sebagainya. Mungkin nggak banyak kekumpulnya waktu itu, masih target saya bahkan waktu itu pesimis 50 juta. Ya kalau dibandingin sama yang Ferry, respectfully, dia udah sampai 10 miliar itu sangat kecil. Tapi ternyata sampai detik ini masih nambah terus dan udah mau 1 miliar. Karena dana yang kekumpul itu banyak banget dan masyarakat di luar Sumatera ini sangat antusias untuk membantu teman-teman di Sumatera. Saya memiliki rasa tanggung jawab di mana saya harus mendokumentasikan secara transparan uang ini dialokasikan kemana. Dari situlah Kak Sarah, Kak Fahri membantu saya untuk menyalurkan dananya, mendistribusikan ke teman-teman di Sumatera. Saya tahu dan saya memantau bahwa tantangan teman-teman ini juga nggak mudah ya. Ada yang kemudian harus berjibaku dengan fitnah, dianggap pencitraan, itu banyak juga. Bagaimana? Itu betul. Axel, ada banyak ya serangan-serangan kayak ntar uang dana yang dikumpulkan juga dikorupsiin. Ya kan, ntar juga masuk kantong jadi iPhone 17 Pro Max izin gitu kan. Gimana ya, ini kok gue jadi diserang, nggak peduli Kak. Oke, apa yang dilempar ke saya olah ya sebagai maksudnya sebagai pekerjaan saya itu adalah di dunia kreatif gitu. Saya olah gimana caranya saya mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa membantu teman-teman di Sumatera. Sampai dengan malam ini, apa yang ingin Axel sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kepada pemerintah atau pada teman-teman yang ada di sini setelah Axel melihat langsung seperti apa situasinya di lapangan? Pertama ini, mungkin narasi sekarang yang terbentuk itu adalah di mana pemerintah dan masyarakat itu saling tunjuk-tunjukkan. Ya kan? Yaelah cuma segitu, kita juga bisa gitu. Mana nih lu nggak kerja. Jadinya tunjuk-tunjukkan. Perlu diingat, saat kita tunjuk-tunjukkan, ada yang mati kelaparan. Tiap waktu itu berharga buat mereka yang ada di Sumatera sekarang. Dan sekarang ini kita bukan sedang melawan pemerintah atau pemerintah melawan kita. Tapi kita sedang melawan kepunahan. Karena buat kalian yang nggak tahu, ya datanya itu udah dilapor sama BNPB. Kalau misalkan tren bencana alam tiap tahunnya itu meningkat drastis.
Apakah ini takdir? Tidak. Ada kaitannya dengan kerusakan alam yang terjadi gitu. Jadi daripada kita sibuk mikirin spotlightnya di mana ya, siapa yang harus jadi pahlawan yang menolong Aceh ya, lebih baik kita fokus melawan kepunahan. Untuk pemerintah PR-nya, kalau misalkan ada kritik dari rakyat, diterimalah sebagai evaluasi. Dan untuk masyarakat, kalau ada kesalahan dari pemerintah kita, kritik yang membangun. Ingat, saya tahu kita semua emosi dengan apa yang terjadi. Banyak emosi-emosi yang tercampur aduk itu udah pasti. Tapi ingat, kita di sini bareng-bareng melawan kerusakan alam, melawan kepunahan. Jangan sampai lupa sama itu. Tepuk tangan untuk Axel sebagai apresiasi ya buat teman-teman yang luar biasa. Sekarang kita ke Mas Fahri. Mas Fahri, sebelum kita ngobrol, kita saksikan dulu video Mas Fahri yang ada di Sumatera kala itu. Tadi ada hampir 49 jalur titik longsor, sehingga desa-desa di sekitar danau ini aksesnya terputus. Ini tuh dari pertama kejadian banjir sampai sekarang belum ada listrik dan belum ada internet juga. Jadi ini internet pertama di Kecamatan Tamiang Hulung ya, alhamdulillah. Mas Fahri, sampai dengan malam ini, hal apa yang paling Mas Fahri resahkan dan tidak bisa membuat Mas Fahri ini hidup tenang setelah pulang dari Sumatera? Sebenarnya peran saya di sana memastikan galang dana yang ada di Kitabisa tersalurkan dengan tepat. Jadi galang dana yang dilakukan oleh Axel, Andin, dan lain-lain sebagainya ini kan bentuk amanah yang sangat besar gitu ya. Kami sebagai platform berkewajiban menyalurkan amanah itu dengan tepat. Kalau ditanya apa yang paling saya sesalkan, sebenarnya saya ingin lebih lama di sana, Mbak. Peran kami ini kan di sana memastikan bantuan disalurkan dengan tepat. Yang banyak kurang tepat informasi di lapangan, kadang ada informasi misalnya, Kak, ada kebutuhan logistik di tempat ini misalnya gitu ya. Nah, yang lebih tepat sebenarnya berdasarkan pengalaman kami di 10 hari di sana gitu ya, harusnya itu ada kebutuhan di desa ini tanggal segini. Karena informasi di lapangan itu cepat sekali, kebutuhan masyarakat itu bisa berubah gitu. Ada satu desa misalnya yang tadi juga disebutkan oleh Andin ya, Desa Babo gitu ya. Saya survei malam hari bersama warga gitu ya. Jadi kami tiba di sana sekitar jam 9 malam, baru sampai dan kami bawa selimut sedikit gitu ya, ada selimut. Nah, dengan pengetahuan kami yang sedikit waktu itu, dengan pengetahuan saya sedikit, saya bagi-bagiin aja selimutnya. Ada sekitar 20 warga lah gitu ya. Satu warga saya bagi 3 gitu ya. Ada satu keluarga 3 gitu ya. Nah, jumlahnya kurang dan waktu itu sedikit menimbulkan ketegangan gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang, izinkan saya mohon maaf saya bawa barang yang tidak cukup untuk semua keluarga karena di situ ada 518 kepala keluarga. Izinkan saya untuk menghubungi para penggalang dana. Insya Allah besok saya akan sampaikan update-nya gitu ya. Nah, kemudian peran kami menyampaikan informasi ini ke Andin gitu ya, waktu itu ke Fadil Jaidi gitu ya, dan besoknya langsung melalui donasi dan galang dana yang dikumpulkan gitu ya oleh Andin Fadil, 518 ini itu kami tanya apa kebutuhannya Datu ya, Datu itu sebutan untuk lurah waktu di Aceh Tamiang. Datu apa kebutuhan masyarakat di sini gitu ya. Kami nggak punya tempat tinggal, kami perlu tenda yang pertama. Yang kedua, kamu perlu kelambu karena banyak nyamuk, karena mereka tidur di dalam di hutan-hutan sawitnya ya, di daerah sawit gitu ya. Kami butuh sarung gitu ya. Kami kontak teman-teman yang galang dana. Besok pagi kita belanja, malamnya alhamdulillah kita bisa menyalurkan 518 tenda itu, Pak. Jadi itu kepuasan tersendiri gitu. Dan semua yang terjadi beredar di media sosial, bahkan sampai saat ini semuanya memang nyata. Saya perlu klarifikasi. Ini juga saya sampaikan ke teman-teman yang buat video ya, Kak. Kita perlu menambahkan tanggal dan desa spesifik untuk setiap video yang keluarkan. Ini penting banget. Karena misalnya gini, ketika saya datang ke sebuah desa, saya bilang, Kak, kebutuhannya apa? Kami belum punya tenda misalnya gitu ya. Ya udah, kita akan provide tenda tanggal segitu di desa itu. Kalau 2 hari lagi, bisa jadi kebutuhannya udah beda. Bisa jadi sudah ada relawan lain yang sudah datang gitu misalnya. Jadi
penting untuk saya mengingatkan terus ke tim gitu ya, mengingatkan juga teman-teman yang membuat video. Ketika ditanya, saya sering ditanya oleh teman-teman di rumah ketika saya pulang gitu ya, misalnya ada saudara, keluarga, teman-teman kantor waktu saya pulang, wah gimana kabar, apa yang mereka butuhkan. Di lapangan pertanyaan ini harus ada tanggal berapa butuhnya dan di desa apa. Kita nggak bisa ngomong butuhannya logistik. Logistik mungkin di daerah Aceh Tamiang karena jalan itu dilewati jalan nasional itu sudah cukup. Tapi waktu saya datang ke Bener Meriah, saya ke Takengon. Di Takengon itu mungkin ketika kita turun dari pesawat ya, kita tidak bisa membayangkan itu daerahnya kena bencana gitu ya. Karena normal. Rumah-rumah tidak tampak seperti terkena bencana gitu ya. Tapi karena saya juga jalan kaki melintasi daerah itu memang aksesnya putus. Ada danau namanya Danau Luktawar kalau saya tidak salah gitu ya. Saya melihat dengan jelas itu banyak sekali jalur-jalur longsor gitu ya dari atas, dari hulu gitu. Sehingga akses desanya terputus. Dan satu-satunya cara either lewat udara gitu atau lewat bot saja untuk menyampaikan logistik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.